Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan meneruskan terkait ekonomi dari aspek fundamentalnya. Sirkulasi atau pergerakan keuangan itu sangat terkait dengan dunia perbankan. Jadi perputaran uang itu memang digerakkan atau diatur oleh perbankan, sehingga dengan itu ekonomi bisa sehat dan juga bisa ambruk, tergantung bagaimana perbankan memainkan perannya. Jika berhasil selamat, jika tidak berhasil rusak. Terkait dunia perbankan yang sangat sederhana, atau maksudnya yang sering kita lakukan lah seperti itu. Yang terkait dengan perbankan itu sebenarnya sederhananya ada dua. Yang lain banyak tapi kita ambil dua saja. Tabungan dan pinjaman. Itu saja. Yang lain seperti KPR seperti dan lain-lainnya kita simpan dulu. Jadi aktivitas masyarakat yang terkait dengan perbankan itu secara sederhana ada dua. Pinjam atau nabung. Nah, beberapa waktu belakangan ini marak sekali pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi. Dalam hitungan per 2 minggu atau per bulan dan sebagainya. Banyak kasus ketika pinjaman gagal kemudian hutang itu membludak. Karena pola pinjaman yang ada saat ini itu membengkak gitu. Jadi hutang pokok umpamanya 7 juta itu bisa di akhir cerita bisa sampai 40 juta. Karena seringkali orang untuk menutupi pinjaman dengan cara meminjam lagi. Jadi bunganya berbunga lagi, seperti halnya kartu kredit. Jadi bunga dinaikkan ke pokok, terus pokok plus bunga yang sudah jadi pokok itu nanti berbunga lagi, terus seperti itu. Kalau pohon sehat bagus, tapi kalau hutang itu menjadi masalah. Nah, kemudian ada juga terkait dengan kredit macet dan sebagainya. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah berhutang itu salah? Jawabannya tidak. Karena untuk menggerakkan roda perekonomian, berhutang itu menjadi satu sistem yang bisa dipilih, maksudnya begitu. Jadi finance itu merupakan satu sistem yang bisa dipilih. Tapi apakah itu sehat? Nah, ini yang harus kita bicarakan. Jadi dalam hal ini seorang SP menggugat kembali ke langit tentang kesehatan pola keuangan atau sehat, bagaimana caranya agar keuangan itu sehat, tidak merugikan, tidak menyengsarakan, tapi membangun dan mensejahterakan. Saat ini yang terkait dengan pinjaman yang kita bicarakan, ketika kita meminjam uang kemudian dikasih bunga umpamanya 10%, katakanlah meminjam uang 1 juta, bunganya 10% per tahun, itu berarti 100.000, berarti satu bulan sekitar 80-an ya, 8 ribuan maksud. Maka setiap bulan kita akan membayar 1.080.000, kurang lebih lah, selama 1 tahun. Dalam hal ini yang harus dimengerti adalah ketika kita meminjam kemudian kita putar untuk usaha, sebenarnya dunia perbankan tidak mau tahu apakah usaha kita ini lancar atau macet.
Dunia perbankan tetap menekankan Anda harus memberi kami keuntungan sebesar 10% per tahun umpamanya. Ini merupakan pola intimidasi kepada peminjam. Nah, ini merupakan pola yang rusak, tidak akan bisa mensejahterakan untuk orang-orang dengan tipikal atau karakteristik ekonomi lemah. Belum lagi dalam setiap bulan modal itu berkurang. Bulan pertama ketika kita meminjam, modal itu utuh 1 juta. Bulan kedua, modal kita itu sudah hilang menjadi 880. Karena 180 sudah diambil. Menjadi 192.000 karena 108.000 sudah diambil. Jadi 892.000. Jadi semakin mendatangi tahapan bulan-bulan berikutnya, maka sebenarnya modal itu sudah semakin berkurang. Ini salah. Ini yang rusak. Bagaimana hal ini terjadi? Jadi begini ya, saudaraku. Negara kita itu memang diberi hutang atau di adjustment dengan hutang sebagai bentuk diberi hutang sebagai bentuk adjustment terhadap kepemilikan aset negara. Dari The Fed itu dikasih bunga itu sekitar 2%. Jadi pinjaman dari The Fed di Amerika itu 2%. Kemudian dana itu diterima oleh BI dan kemudian BI membuat rate. BI rate itu biasanya sekitar 3,7%. Jadi uang itu yang tadinya bunganya 2% sudah naik menjadi 3,7%. Itu kalkulasi sistem. Kenapa seperti itu? Itu ahli ekonomi bisa menghitung. Dari 3,7 kemudian dijual yang pada akhirnya untuk peminjaman atau kredit itu jatuhnya sekitar 10-12%. Dari 2% menjadi 10%. Artinya apa? Artinya ada penambahan persentase bunga sebanyak 10%. Jadi logikanya begini, kalau kita meminjam ke The Fed, meminjam uang 1 juta, maka bunganya itu hanya 20.000. Tapi ketika kita meminjam ke Bank Indonesia, maka bunganya 120.000 karena 12% umpamanya. Itu. Jadi pembelian pinjaman penerimaan pinjaman itu bunganya semakin naik. Makanya tidak heran ada orang yang meminjamkan ketika umpamanya bunga bank itu 10% atau 12% lah biar gampang, sebulan 1%. Ada orang yang kemudian meminjamkan lagi dengan bunga 3% 1 bulan. Artinya apa? Setahun 36%. 3% per bulan, setahun 36%. Inilah karut-marut ekonominya. Perbankan tidak mau tahu Anda untung atau tidak. Yang jelas Anda meminjam, kembalikan bunganya, kembalikan pokoknya. Seandainya Anda tidak mengembalikan uang atau dana itu, maka aset Anda akan diambil atau dilelang. Pola seperti ini bukanlah pola mensejahterakan sampai kapanpun. Maka bagaimana pola yang sehat? Pola yang sehat itu sebenarnya share profit. Share profit itu seperti ini. Umpamanya bank meminjamkan kepada Anda sebanyak memberikan modal 1 juta. Itu pokok. Nah, ketika Anda digunakan untuk usaha, bank harus mengawasi usaha Anda. Ketika Anda untungnya umpamanya dalam 1 bulan pertama 100.000, maka bank berhak mengambil 60% dari keuntungan bersih setelah ongkos atau setelah biaya karyawan dan sebagainya.
Nah, jadi keuntungan 40% bagi pelaku ekonomi, keuntungan 60% bagi pemilik modal. Sedangkan modal utama sebesar 1 juta akan diputar lagi pada bulan berikutnya. Dana itu abadi dan terus. Nah, kalau polanya seperti ini tidak akan merugikan kreditur atau tidak akan merugikan masyarakat. Kenapa? Ketika masyarakat keuntungannya turun, maka yang harus diserahkan pun turun. Ketika loss, tidak ada keuntungan, maka bank pun tidak mendapat keuntungan. Ini akan menjadi sehat. Ke depan sistem perekonomian itu seperti itu. Jadi perbankan tidak lepas tangan, tidak share loss, tapi share-nya profit jelas gitu loh. Tidak melepaskan dana begitu saja terus memaksa dengan jaminan aset bahwa Anda harus membayar bunga sekian persen dan pokoknya sekian. Tetapi ke depan perbankan ikut bertanggung jawab di dalam mengelola kreditur-krediturnya sehingga sehat. Ketika mereka untung, bank pun untung. Ketika mereka rugi, bank pun rugi. Ketika mereka nol, bank pun nol. Ini membangun bersama harusnya seperti ini. Insya Allah ke depan seperti itu. Karena kalau tidak, ini akan rusak selamanya keuangan. Yang pinter main perbankan, orang-orang yang memiliki akses cukup, dia bisa memanfaatkan. Orang yang tidak memiliki akses cukup, dia akan terus tergilas. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.